Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Suryo di sini dalam materi bab 1, yaitu tentang menepaki jalan terjal penegakan atau penanganan hak asasi manusia di Indonesia. Namun sebelum kita membahas materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan pembahasan materi ini, Ibu mengingatkan kembali, semoga kalian tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, jangan lupa supaya agar tetap kalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi kali ini yaitu menepaki jalan terjal penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kita akan membahas yang pertama adalah tentang apa itu pengertian hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat universal dan abadi. Nah, hak asasi manusia ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi baik oleh negara, hukum, pemerintah, bahkan setiap orang. Jadi, pengertian HAM ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Jadi, pengertian hak asasi manusia ini adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir, yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan, ataupun status sosial. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian hak asasi manusia, Ibu akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia. Ya, jadi hak asasi manusia itu terdiri atas hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan. Nah, macam hak asasi manusia itu adalah sebagai berikut, yaitu hak asasi yang bersifat pribadi. Jadi jenisnya itu hak asasi pribadi. Nah, contohnya hak kemerdekaan untuk memeluk agama, untuk beribadah, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi. Yang kedua, hak asasi dalam bidang ekonomi. Contohnya hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual sesuatu. Ya. Yang ketiga atau yang C, hak persamaan hukum. Nah, contohnya hak dalam mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan baik di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat yaitu hak asasi politik. Contohnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, ya, atau hak
dalam mendirikan suatu partai. Ya. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan kebudayaan. Contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak dalam memilih pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan. Itu termasuk hak asasi sosial dan kebudayaan. Nah, kemudian yang keenam adalah hak asasi tata cara dalam peradilan dan perlindungan hukum. Contohnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil, misalnya dalam penggeledahan. Nah, semua hak asasi manusia itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama, di mana yang mengandung pengertian bahwa menjamin adanya hak kemerdekaan dan kebebasan setiap warga negara. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia diatur pula di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dari pasal 27 sampai pasal 34, di mana di situ juga terkandung hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pelanggaran HAM. Nah, mengenai pelanggaran HAM ini ada dua, yaitu kasus pelanggaran HAM ringan, ya, dan pelanggaran HAM berat. Nah, yang termasuk di dalam pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang sering dilakukan orang tetapi tidak dirasakan sebagai pelanggaran, ya, atau tindak pidana ringan, misalnya tindak pidana pelanggaran lalu lintas bisa juga, ya. Kemudian pelanggaran ringan tersebut terkait dengan juga mengenai pola budaya dan kebiasaan perilaku di dalam masyarakat. Yaitu tadi contohnya bisa pelanggaran terhadap lalu lintas, bisa pencemaran nama baik dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Yang termasuk pelanggaran HAM berat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7, di mana pelanggaran berat terhadap HAM tersebut adalah di sini termasuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu termasuk pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri yaitu terjadi karena kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu antara lain polisi, jaksa, dan pengadilan. Ya. Yang kedua, pemahaman tentang HAM itu belum merata, baik di kalangan sipil maupun di kalangan militer. Kemudian, kurang atau tipisnya rasa tanggung jawab kita terhadap atau mengerti tentang hak asasi manusia. Yang keempat adalah adanya pandangan HAM yang bersifat individualistik yang akan mengancam daripada kepentingan umum. Itu sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sekarang hambatan dan tantangan hak asasi manusia di Indonesia. Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional. Ya, rendahnya kesadaran hak asasi manusia dan minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. Namun secara umum, hambatan dan tantangan tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3 macam, yaitu secara ideologis, ekonomis, dan secara teknis. Nah, secara ideologis, nah, di sini adalah perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis
yang membuat perbedaan yang tajam dalam memandang hak asasi manusia. Nah, pandangan ideologi liberal lebih mengutamakan terhadap penghormatan terhadap hak pribadi, hak sipil, dan politik. Nah, sedangkan pandangan sosialis itu lebih mengutamakan peran negara dan masyarakat. Ya, sekarang secara ekonomis, penegakan hak asasi manusia ini memiliki hubungan yang erat dengan kondisi ekonomi suatu masyarakat. Makin tinggi ekonomi masyarakat, maka makin tinggi pula upaya dalam penegakan hak asasi manusia. Ya. Nah, yang ketiga adalah secara teknis. Nah, penegakan hak asasi manusia secara teknis ini banyak mengalami kendala karena belum diratifikasinya atau disahkannya berbagai instrumen tentang hak asasi manusia pada tingkat internasional. Nah, jadi dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah merupakan kewajiban moral setiap manusia dan kewajiban dari perangkat hukum. Nah, usaha penegakan hak asasi manusia di Indonesia bisa dilaksanakan oleh atau dengan beberapa unsur sebagai berikut. Yaitu dari unsur pemerintah. Di sini pemerintah wajib bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan hukum internasional. Yang kedua adalah kewajiban Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, di sini Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini harus dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga adalah lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan yang khusus menangani pelanggaran hak asasi manusia adalah Pengadilan HAM dan Pengadilan Ad Hoc HAM. Yang keempat adalah unsur adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, komisi ini merupakan komisi yang menyelesaikan kasus hak asasi manusia di luar pengadilan hak asasi manusia. Nah, langkah atau upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini bisa dilakukan yaitu dengan mensosialisasikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Yang kedua, bisa memberikan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Kemudian ikut andilnya advokasi hak asasi manusia. Ya, kemudian adanya pembentukan lembaga-lembaga penegakan HAM. Ya, yang kelima adalah pemberdayaan hukum dari lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia. Jadi partisipasi dalam penegakan HAM ini tidak akan berhasil baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tentunya. Artinya, meskipun bangsa Indonesia telah membentuk lembaga hak asasi manusia dan peraturan-peraturan, jika tidak ada partisipasi dari masyarakat, maka penegakan hak asasi manusia tidak akan terwujud. Nah, dalam dokumen hak asasi manusia juga dinyatakan bahwa kewajiban individu dan pemerintah untuk tidak melanggar hak seseorang. Nah, negara ini memiliki tanggung jawab
untuk melindungi hak asasi manusia. Dan setiap individu memiliki hak agar hak asasinya itu dijamin. Jika negara gagal melindungi hak asasi manusia, maka negara akan kehilangan kekuasaannya. Dan pelanggaran hak asasi manusia terus akan terjadi di mana-mana. Nah, begitu beratnya penegakan hak asasi manusia, maka negara dan rakyat harus memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi partisipasi rakyat untuk menegakkan hak asasi manusia itu sangat penting. Demikianlah materi tentang menepati jalan terjal dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sebelumnya jangan lupa patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, dan jangan lupa sering menggunakan masker dan jaga jarak. Sekian dari Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.